Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ke-12 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 17 ayat 1, Raja Natumibul. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 117 ayat 1, Jehovah Debatatado. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yakni hukum ke-6 dan maksudnya. Hukum ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita, maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan, kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum
Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 114 ayat 1, Ale Jehovah Debata. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 180 ayat 3, Rotu Yesus Honaloja. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Markus 8 ayat 27 sampai 30.
Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 256 ayat 3, Yesus Kristus Ido Raja. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 135 ayat 1, Marpungudo di Jolomon. Kita memberikan persembahan 1A dan 1B. Kita juga mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Oh
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada kebaktian Minggu ke-12 setelah Trinitatis tertulis dalam Kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 25 sampai 29. Firman Tuhan tertulis demikian. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, demikian, Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan sebuah bagian dari Kitab 2 Samuel, yakni pasal 7 ayat 25 sampai 29. Di dalam bagian ini kita akan menemukan sebuah kisah yang penuh dengan makna dan pelajaran tentang janji Allah yang ajaib dan keagungannya yang tak terbatas. Dan hal ini mendasari topik minggu, yakni berkat Tuhan kekal selama-lamanya. Hot do pasu-pasu di debataro di saleleng-lelengna. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, penguatan akan kepastian janji Allah ini diawali melalui kesaksian seorang Daud, seorang pelayan Allah dan Raja Israel yang memanjatkan doa penuh harap kepada Tuhan. Dia mengakui kebesaran Tuhan sebagai Allah yang maha tinggi dan memohon agar Tuhan memenuhi janjinya. Kita pun diajarkan untuk datang kepada Allah dalam doa dengan keyakinan dan harapan, mengetahui bahwa Dia adalah Allah yang setia dalam menjalankan janji-janjinya. Artinya, di saat semua hal terlihat tidak pasti, mengkhawatirkan atau bahkan menakutkan, disinilah pengharapan itu menjadi semacam pemberi kepastian bahwa meski hari ini aku terjatuh, di dalam Tuhan, esok pasti aku akan bangkit berdiri dan berlari kencang meraih masa depan yang lebih indah dan lebih baik. Sebagaimana Daud melanjutkan dengan menyatakan kerinduannya agar nama Tuhan dimuliakan dan diakui oleh semua orang, inilah menjadi ekspresi dan energi bagi kita untuk percaya akan janji Allah itu. Ini adalah doa yang mengarahkan fokus kepada kemuliaan Tuhan, bukan hanya untuk tujuan pribadi, saudara. Daud juga menginginkan agar keluarga dan keturunannya dapat terus berada di hadapan Tuhan. Kita juga diajarkan untuk hidup dengan tujuan memuliakan nama Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Sebab mengawali dan menjalani hidup dengan memuliakan Allah akan menjadikan hidup bersukacita. Dengan kata lain, bukan kebahagiaan yang membuat bersyukur, saudara, tapi rasa syukurlah yang membuat hidup bahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan melalui kesaksian Daud mengingatkan dirinya sendiri dan kita hari ini bahwa janji-janji Tuhan berasal dari hati Tuhan yang penuh kasih. Tuhan telah mengungkapkan rencananya kepada Daud dan berjanji akan mendirikan keluarga bagi Daud. Ini adalah pengingat bagi kita bahwa janji-janji Allah berasal dari kemurahan hatinya dan kita dapat mempercayai rencananya dalam hidup kita, bahkan kita wariskan kepada keluarga kita. Inilah alasan kita untuk selalu berani memohon berkat dan belas kasihan Tuhan. Bahkan dosa pun tidak akan bisa menghalangi kita, menghalangi saudara untuk menikmati berkat pengasihannya. Dan sebagaimana seruan Daud, hendaknya seruan ini juga menjadi seruan kita juga.
Maka sekarang berkatilah rumah hamba-Mu itu, supaya rumah hamba-Mu itu tetap teguh di hadapan-Mu selama-lamanya. Sebab Engkaulah yang mengatakannya, ya Tuhan Allah, dengan berkat-Mu lah rumah hamba-Mu ini akan diberkati selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat sejati itu adalah hidup kita sendiri. Hidup kita yang sudah dimenangkan dalam penebusan Kristus. Kita hanya perlu memohon agar kita tetap teguh di hadapan Tuhan. Sebagaimana Daud menyadari bahwa hanya dengan berkat Tuhan sajalah segala sesuatu akan berhasil dan diberkati. Kita pun diajarkan untuk selalu mencari berkat Tuhan dalam hidup kita. Mengetahui sepenuhnya bahwa hanya di dalamnya kita akan menemukan kedamaian dan penggenapan. Sebab Yesus Kristus telah menyatakan itu kepada kita. Dan yang pasti saudara, berkat Tuhan kekal selama-lamanya. Hot do pasu-pasu di debata, rodi salelegna. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui Daud kami bisa memahami, mengakui dan mengalami janji Tuhan. Janji Tuhan yang selalu kekal selamanya, bahkan melampaui dosa pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk boleh hidup di dalamnya, bahkan mewariskannya dalam kehidupan kami, pribadi kami, keluarga kami, dan keseluruhan interaksi hidup kami. Tuhan kami, sehingga kami boleh menyadari bahwa Engkaulah sumber berkat itu, karena Engkau menjanjikan demikian. Sehingga tidak ada seorang pun dari kami yang lari dari Tuhan, tapi kami tetap tinggal di dalam-Mu ya Allah, setia dalam penggenapan janji-Mu yang telah Kristus nyatakan dalam penebusannya. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Dalam segala dimensi hidupnya, semuanya terpelihara. Dalam segala pergumulannya, semua percayakan janji Tuhan yang selalu nyata, berkat-berkat yang mengalir terus dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati firman Tuhan yang kami dengarkan, menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 691 ayat 1, Hupasahat ma tu Yesus, sembari menyerahkan persembahan yang terbaik. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan,
namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.